Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil uji riset kami yang berjudul Teori Perilaku Individu. Perkenalkan, nama saya Sedina Alif bersama dua orang rekan saya yang bernama Saya Amalia Sintiani. Saya Dewi Damayanti. Baiklah, kami akan mulai. Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang besar saat ini, memahami perilaku individu sangat penting. Perilaku ini mencakup bagaimana orang dan rumah tangga membuat keputusan untuk membeli barang atau jasa tertentu, apa yang mendorong mereka untuk membeli barang atau jasa tertentu, dan bagaimana mereka bertindak serta menggunakan apa yang mereka beli. Memahami perilaku individu membantu memahami apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan saat mereka membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Ekonomi mikro Islam bergantung pada pemahaman tentang perilaku teori individu. Memahami perilaku individu membawa kita lebih dekat kepada pemahaman bagaimana seorang individu berperilaku dan bagaimana perilaku individu mempengaruhi ekonomi mereka sendiri, serta bagaimana prinsip-prinsip agama Islam memainkan peran dalam pengambilan keputusan ekonomi mereka. Sebagai konsep yang universal, perilaku individu mencakup berbagai elemen, mulai dari pengambilan keputusan, ekonomi, hingga interaksi sosial, pola konsumsi, preferensi, dan perubahan perilaku yang terjadi seiring waktu. Dalam ilmu ekonomi, memahami perilaku individu sangat penting untuk memahami konsep seperti harga, investasi, permintaan, dan penawaran. Ibu, sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya dari jurusan Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ibu, sebelumnya saya dan teman-teman saya izin bertanya sama Ibu mengenai tugas kelompok mini riset kami, boleh? Boleh. Ya, Bu. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, saya ingin bertanya, Ibu ini kan jualan nih. Ibu sebelum jualan ini dalam menentukan keputusan harga jual Ibu, baik itu dari es ataupun batagor, itu kayak mana? Apakah Ibu mengikuti pasar atau karena Ibu sesuaikan dengan modal atau karena keputusan Ibu sendiri? Ya, dari modal lah, berapa modal Ibu keluari, terus Ibu inilah kira-kira berapa pantasnya. Dan itu ikuti pasar juga, kawan-kawan jualannya berapa. Dan pula Ibu jual lebih murah, nggak tahu orang tuh standar lah. Pasti kan Ibu nanti kena marah sama mereka, ibaratnya menjatuhkan harga orang tua, makanya harus sesuai sama yang lainnya gitu lah. Harga pasar. Jadi kalau untuk kualitas Ibu sendiri, Ibu mengikuti harga pasar atau memang karena ada kualitas ada harga? Apakah Ibu menjamin mutu tersebut atau gimana gitu? Ya Ibu memang ya mutu Ibu ya namanya Ibu yang membuat. Ibu tahu kayak mana ininya. Pasti ya Ibu ini yang jualan Ibu inilah yang bagus lah gitu ya kan, dengan mutu Ibu ini, makanya Ibu harganya ya yang sepantasnya lah gitu ya kan. Ibu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Izin nanya ya, Bang. Apakah Abang pernah mengalami kegagalan dalam berdagang, dan jika pernah, apa yang memotivasi Abang berjualan ini sampai sekarang ini, Bang? Yang pastinya kan kegagalan itu ada dalam bisnis. Iya, Bang. Tapi yang pastinya kita jangan nyerah gitu. Iya. Untuk bangkit lagi ya pastinya kita harus menyiapkan modal. Oh, ini jualan sehari kira-kira Abang dapat untung berapa, Bang? Kalau keuntungannya sekitar 20%. Oh, modalnya berapa, Bang? Kalau modalnya sekitar 500. Terus, menurut Abang, bagaimana cara menyikapi keuntungan dagang yang akan kadang kan ada turunnya, Bang, kadang ada naiknya, terus itu kayak mana cara Abang menyikapinya? Apalagi kan kebutuhan sekarang kayak uang itu kayak nggak bernilai lagi gitu. Kalau untuk menanggapinya ya pastinya kita harus menstabilkan setiap produk. Apa yang kita belanja itu harus sesuai. Misalnya kayak yang kita dagangkan ini, ya udah sesuai kebutuhan hari ini aja dulu. Jangan sampai berlebih gitu. Biar jangan mubazir. Terima kasih ya, Bang. Maaf ya Bang, izin tanya lagi. Di sini saya mau menanya nih, apa yang membuat Abang yakin untuk memilih produk ini yang Abang dagangkan sekarang? Buat yakin, karena ini turun menurun usaha.
Jadi membuat kalau dibilang yakin enggak, tapi kalau pastinya kita kan melihat apa situasi yang saat ini dijual orang, kebutuhan lah. Jadi ini ya sesuai kebutuhan konsumen saat sesuai. ini ya. Terus bagaimana cara abang beradaptasi di lingkungan ini? Apakah abang menganggap pedagang lain sebagai pesaing? Rezeki kan sudah ada yang atur. Kalau persaing itu tidak. Oh tidak ada. Makasih ya bang. Baiklah, hasil dari paparan mini riset yang telah kami lakukan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang dalam menerapkan teori perilaku individu yang membantu pedagang memahami kebutuhan, preferensi, serta kebutuhan pelanggan. Dengan memahami perilaku tersebut, konsumen pedagang dapat mengubah strategi penjualan mereka untuk menarik pelanggan, seperti menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan para konsumen, serta memindai produk agar lebih menarik di mata konsumen. Selain itu, pedagang juga bisa memahami teori komunikasi yang membantu pedagang berkomunikasi secara lebih efektif dengan konsumen mereka. Pedagang dapat mengubah gaya komunikasi mereka untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan pesan dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan lainnya. Baiklah, sekian paparan hasil presentasi menjadi sekian telah kami lakukan di lapangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat mengambil wawasan serta nilai-nilai yang baik dari apa yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.